Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah dan salat subuh Masjid Salam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah mudahkan kita untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Baitus Salam yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah, sebelum kita lanjutkan talaki suratul Fatihah yang terakhir, dan insyaallah kita terus murojaah. Kalau yang juz 30-nya sudah sampai surah Az-Zalzalah, ya nanti kita murojaah insyaallah kalau ada kesempatan. Intinya di pelajaran tahsin ini selain materi, kita juga perlu sama-sama latihan dengan membaca tahsin. Sudah bisa baca Quran, cuman kita perbaiki. Jadi bagi orang yang mengajar, kemudian dia setelah belajar, maka dalam mengajar dia harus menyampaikan makhraj atau pelajaran tajwidnya dengan cara yang benar. Karena nanti dia termasuk pembohongan riwayat, makanya ngeri. Nah, jadi kemungkinan karena saya masih proses belajar, masih ada yang banyak diperbaiki. Insya Allah nanti kalau ada hal-hal yang kurang tepat, nanti insya Allah saya sampaikan. Kemudian bagi orang yang sudah mahir membaca, sudah dapat makhrajnya, sudah ditalaki dengan guru, kemudian dia tidak menerapkannya, maka dia dicela. Maksudnya karena dia tidak menerapkannya. Kemudian bagi orang yang masih belajar, masih proses belajar, atau dibilang orang awam, masih baru-baru belajar, makhrajnya tidak tepat, dia tidak dicela, tetapi hanya dia tidak mendapatkan yang lebih utama. Itu aja. Dan insyaallah dua-duanya ada kebaikan sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Yang man qara'a al-Qur'ana wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang membaca Quran kemudian dia mahir membacanya, wa huwa hafizun lahu, dan dia hafiz menjaganya, maka dia bersama malaikat yang mulia dan yang taat. Kemudian orang yang membaca Quran wa huwa alaihi syadid, dan dia terbata-bata, dalam riwayat ta'akar, terbata-bata, maka dia tetap dapat kemuliaan, itu mendapatkan falahu ajroni, dapat 2 pahala, yaitu pahala
dia terus berusaha dan pahala membacanya. Baik, sebelum kita masuk suratul Fatihah, dikit kita singgung tentang makharijul huruf. Makharijul huruf itu artinya adalah tempat keluarnya huruf, ya Pak. Nanti ada sifatul huruf, sifat-sifat huruf. Ya, kita kalau makharijul huruf secara kalau kita kelompokkan itu ada 4. Terus kalau nanti dipecah itu ada 17 tempatnya. Tapi dikelompokkan nanti ada 4. Yang pertama jauf. Jauf itu dari tenggorokan sampai mulut. Nah, tenggorokan sampai mulut. Kemudian yang kedua ada halaq. Halaq ini adalah huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan kita. Kemudian ada huruf-huruf yang dari lisan atau lidah. Dan yang terakhir ada khaysum. Khaysum dari hidung. Dari hidung. Baik, nanti kita pelajari satu-satu Pak. Nanti kita cari contoh-contohnya. Yang pertama ada jauf ya. Ini yang sering kita ulang-ulang, al-jauf ya, rongga mulut dan rongga tenggorokan. Artinya dari tenggorokan sampai ke mulut keluarnya. Tapi dia tidak ada tidak ada benturan yang signifikan dari tenggorokan sampai sini tidak ada benturan yang signifikan seperti huruf-huruf yang lain. Nah, makanya sebagian ulama tidak memasukkan ini sebagai makharijul huruf karena tidak jelas benturannya di mana. Hurufnya ada 3, yaitu huruf alif madiyah. Alif madiyah itu alif mad. Banyak kita ketemu Pak, alif mad. Kemudian ada waw al-madiyah, al-waw al-madiyah, waw yang panjang itu. Kemudian ada al-ya'u al-madiyah. Ya, ya yang panjang. Kita kasih contohnya ya. Kalau alif madiyah ini yang paling penting adalah cara membacanya ya Pak. Misalnya yang kita ambil contohnya di akhir-akhir ayat aja supaya lebih jelas panjangnya. Contohnya alif madiyah, qul a'udzu birabbin nas. Nah, yang panjang itu nas itu keluarnya dari tenggorokan sampai mulut. Nah, begitu, ini namanya jauf. Jadi yang perlu diperbaiki di sini berarti karena tenggorokan sampai mulut, kita usahakan kalau dia ketemu dengan huruf yang keluar sebagiannya dari hidung seperti huruf nun, huruf mim, itu makhrajnya ada 2. Kalau ma di bibir separuhnya, separuh lagi di pangkal hidung. Makanya hidungnya harus sampai gerak di bibir dan di hidung. Nah, itu kalau menurut apa yang saya baca di buku Imam siapa? Lupa saya. Imam Rusdi siapa? Yang terkenal Syekh Aiman. Nah, itu di bukunya beliau. Nah, itu Rusdi Aiman ya, dari mim sampai hidung. Separuh-separuh. Mim hurufnya di bibir dan di hidung. Nun juga gitu. Nun di ujung lidah, nempel di gigi bagian atas, en dan sebagian lagi di hidung. Jadi separuh-separuh. Nah, nanti ketika kita jumpa alif madiyah ini Pak, alif madiyah atau waw madiyah
yang ini, yang di akhir-akhir itu, maka kita usahakan rongga kita terbuka dari tenggorokan sampai ke mulut. Nah, contohnya tadi rongganya harus terbuka Pak ya, karena nun pertama dengung, habis itu dilepas. Ketika panjang rongganya dilepas. Hidungnya dilepas. Ya, masuk hidung lagi. Qul a'udzu birabbin, itu kan hidung, bin lidah ujung dengan hidung pangkal hidung ini, baru dibuka rongganya. Alif madiyah. Nas. Awalnya nas. Nah, begitu Pak. Jadi disesuaikan, harus latihan di situ. Coba Pak sama-sama. Nas. Coba. Nas. Nas. Coba. Ya. Itu artinya setelah di hidung, ya, di pangkal ujung lidah sama hidung, kemudian dimadiahkan, alif madiyah, alif yang panjang di rongga sampai ke. Contohnya lagi, terus ini surah An-Nas Pak ya, coba dipraktekkan. Qul a'udzu birabbin, itu harus masuk hidung, bin nas. Coba Pak. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, latihan lagi ayat berikutnya. Malikin nas. Malikin nas. Berongga. Nah, yang kesalahannya gini. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu kesalahannya. Malikin nas, itu masuk. Harusnya dilepas dari hidung, lepas dari rongga sampai mulut. Jadi qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dilepas gitu ya Pak. Jadi tidak boleh masuk hidung terus, dilepas karena jauh dari rongga. Nah, ini tidak ada yang keluar dari hidung. Itu biasanya karena menutup, yang di sini masuk ke hidung, yang di sini ini menutup. Jadi karena tertutup masuk ke hidung. Nah, baik, kita ulangi lagi. Lanjutkan lagi. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Rongganya dibuka lagi Pak. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Nah, itu semuanya alif madiyah yang di akhir tadi, atau yang di tengah-tengah juga. Nah, misalnya tadi ilah, nah itu juga alif madiyah, ilahin nas. Tapi yang lebih supaya untuk memudahkan panjangnya jelas, ya kita ambil yang di contohnya yang di akhir-akhir. Kemudian waw madiyah,
Ini juga sama Pak. Dari rongga nanti pusat suaranya nanti di depan, di ini namanya di bibir ya. Nah, ini juga tidak masuk hidung. Contohnya au au. Nah, ini sulit kalau ainnya belum tepat. Kemudian kita depankan sini. Au. Coba Pak. Au. Ya, sebelum kita masuk nanti ada huruf halaq. Huruf halaq itu huruf tenggorokan. Nanti tapi setelah ini ya. Contohnya huruf halaq itu ada 6. Biasanya dalam izhar ya, sama izhar halqi juga 6. Nah, itu huruf-hurufnya huruf halaq. Jadi huruf-huruf yang jelas. Di sini yang pangkal atau biasanya aqsal halqi, tenggorokan yang paling dalam. Ya, ini huruf hamzah dan huruf ha. Nah, kemudian di tengahnya adnal ya. Wastal halqi, tengahnya huruf ain dan huruf ha. Kemudian yang adnal, yang paling pangkal maksudnya yang paling dekat dengan huruf itu huruf kha dan huruf ghain. Nah, jadi ain di sini. Au. Kalau panjang berarti setelah ain kita fokuskan di bibir, mencucu, kemudian tidak basuh hidung. Au. Nah, tidak masuk. Nah, kalau masih makanya ainnya dulu diperbaiki. Kalau sudah bisa ainnya, baru hidungnya gampang. Tapi bisa juga belajarnya dipanjangkan dulu. Udah bersih dari hidung. Gitu. Bisa juga begitu. Kalau guru saya dulu ngajarnya gitu. Jadi tidak ain dulu, dipanjangkan dulu. Gitu Pak. Baru ke sini. Tabrakan yang bagian kita apa ini? Rongga yang sini. Coba Pak. Nah, itu bisa. Kalau dia ain dulu biasa agak sulit. Sulit ya. Jadi coba Pak. Ya. Itu nanti ya nadia. Jadi harus bersih. Contoh yang gampangnya lagi, ada nggak yang terakhir? Kalimat siapa yang bisa ngasih contoh Pak? Huruf waqaf ayat yang mat aril sukunnya huruf waw. Ada yang ngasih contoh? Mas Akbar, biar sama-sama kita praktekkan. Yang huruf waw banyak, tapi saya lupa. Apa Pak? Yang tadi kan anas, sekarang yang waw. Nanti kalau ya gampang di Al-Fatihah banyak. Yang waw. Wala tamutun la illa wa antum muslimun. Nah, itu bersih. Nah, ini sulit juga. Habis huruf mim. Mim itu sifatnya di mana? Faisub. Atau makhrajnya ada 2 tempat, yaitu di bibir dan di pangkal hidung. Jadi dia ya kita baca ya. Muslimun. Coba Pak. Muslimun. Ya harus bersih ya. Memang mimnya pertama masuk. Tidak boleh coba Pak. Muslimun. Contoh kita baca, hafal semua ya Pak ayatnya ya, sering dipakai Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Coba Pak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kita ulangi sampai haqqa tuqati aja.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya, Pak. Ya, harus hafal ini ayat yang sering diulang-ulang sama Pak Jarwo. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, Pak? Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, kita sebenarnya mau ambil muslimunnya. Muslimun. Nah, nanti contohkan di huruf-huruf yang lain ya, Pak. Nah, suaranya tadi agak pelan ya. Pelan nih tanda masih agak lupa. Baik, contoh yang lain yang di akhir. Siapa lagi ngasih contoh, Pak? Yang hurufnya terakhir ada waw madiahnya. Apa ya yang punya hafalan? Apa? Oh iya, bagus, Masya Allah. Ayo sama-sama. Qul ya ayyuhal kafirun. Coba, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di situ ya, Pak. Bersih. Nah, usahakan bersih. Insyaallah gampang. La a'budu ma ta'budun. Coba. La a'budu ma ta'budun. Nah, itu salah satu makhrajnya ya. Tadi jauh, rongga. Nah, ini yang sulitnya nanti yang huruf-huruf di hidung ya. Yang hidung yang perlu kita latih. Kalau huruf-huruf yang jelas seperti huruf-huruf yang keluar dari lisan, huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan, nah itu insya Allah mudah. Tapi yang perlu latihan yang huruf-huruf yang makhorijul hurufnya itu dari sebagiannya dari hidung, seperti huruf mim dan huruf nun. Huruf mim itu tadi makhrajnya saya sampaikan ada 2 tempat. Sebagian di bibir, sebagian lagi di hidung. Ya, kemudian nun juga begitu di ujung lidah, di dekat gigi seri, kemudian sebagian lagi di hidung. Nah, itu yang ketika panjang harus kita perhatikan agar tidak tercampur antara mat dengan huruf hidung. Nanti kesalahannya namanya khonkhonah. Ya, Pak, khonkhonah yang sering saya sampaikan yaitu bercampur mat dengan hidung. Nah, mat panjang itu tidak boleh masuk hidung, namanya khonkhonah. Dan itu ya saya termasuk kebiasaan kita yang Indonesia ya, Indonesia. Itu yang makanya sering saya sampaikan karena memang kita ngomongnya ada ke hidung-hidungnya begitu ya, masih ada hidung-hidungnya. Ya, teman saya juga ada yang belajar tahsin yang memang ngomongnya ada pakai hidung mana gitu, ada hidung-hidungnya. Jadi pas belajar tahsin dia kesulitan karena harus latihan. Terus ngomong bahasa Indonesia lagi, pekan depannya belajar tahsin lagi ya balik lagi. Makanya harus diterapkan. Kata guru-guru kami gitu, kalau belajar tahsin nggak dilatih ketika sendiri pas membaca sembarang, nah itu ya balik lagi gitu. Balik lagi pas latihan lagi kayak berobat lagi, besok sakit lagi berobat lagi kan, begitu terus ya. Semua ilmu gitu harus diterapkan ya. Apalagi sudah mendapatkan masalah kadang-kadang dalilnya jadi lupa. Nah, itu perlu latihan, perlu mikir sebentar, ini boleh hendak dalilnya ada enggak. Baik, kita lanjutkan yang ya madiyah. Ya madiyah ini juga ya yang panjang ya, Pak. Ya yang panjang, al ya'u al madiyah. Ya yang panjang mad.
atau kalau kita bilang biasanya mad. Nah, mad al-madiyah panjang, ya yang panjang. Yang sebelumnya berbaris kasrah. Kalau tadi alif berbaris fathah, waw berbaris dhamma, yang ya sebelumnya berbaris kasrah, ya. Contohnya di suratul Fatihah atau dari ayat yang alhamdulillah ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Coba Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Jadi tidak boleh masuk hidung. Coba i-nya dulu Pak latihan Pak. Coba. Nah, min. Coba i baru min. Min. Coba Pak. Mari kita baca. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bersihkan dari hidung biar enggak khon-khona. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, kalau Al-Fatihah ini ya madiyah kebanyakan Pak ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita latihan di ujungnya Pak ya. Sambil yang huruf-huruf yang lain di tempat-tempatkan di makhrajnya Pak ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Mas Rizky bukan bukan nah, tidak besar bukan gitu Pak. Gitu Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Pak. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kalau masih itu masih di sini, masih di satu makhraj ada hidungnya Pak ya. Sama dengan alaihim, ada getaran di sini. Masih alaihim, masih tegas him. Nah, itu belum sampai ke hidung. Alaihim sampai ada di sini. Nun juga begitu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya, him 'alaihim. Ada dua makhrajnya harus sampai. Mim, bibir dan gitu. Ghairil maghdubi 'alaihim nah, kalau dhad di pinggiran lisan penuh semuanya sama gigi geraham. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayo Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, barakallahu fi. Itu tadi masih satu bagian ya Pak, yaitu jauf
tenggorokan sampai mulut yang hurufnya ada 3, yaitu alif madiyah, waw madiyah, dan ya madiyah. Itu pelajaran kita. Dan biasanya ketika kita ketemu di yang paling jelas itu ketemu di akhir-akhir ayat atau juga di tengah-tengah ya, yang jaa dan sebagainya. Nanti insyaallah bulan berikutnya sebelum kita praktek seperti ini langsung membaca, kita pelajari huruf halaq, huruf tenggorokan. Nanti kita berikan contoh-contohnya dan kita terapkan di ayat-ayat murojaah di juz 30. Insyaallah kita tutup dengan, kurang lebihnya saya mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda paham toh? Mulai itu. Aku harus mandek. Kopinya diambil. Wah, malu itu.